Bulan Ramadan gini, biasanya Ibu Unyil sudah siap tempur nih di dapur. Soalnya sudah menyiapkan kompor beralarm anti gosong. Sekalian biar ada yang bangunin kalau ketiduran pas masak buat sahur. Dan ada juga bumbu masak siap pakai, mie instan dan penyedap masakan yang pastinya enak dan sehat. Bikin puasanya makin semangat. Si Unyil, yuk kita kemon. Siapa yang kalau bangun sahur matanya susah buat ngebuka alias masih ngantuk berat? Tapi meski ngantuk, ibu-ibu hebat harus tetap bangun untuk menyiapkan sahur. Jangan lupa bilang terima kasih sama bunda di rumah ya teman-teman. Untungnya sekarang sudah ada kompor yang dilengkapi dengan alarm nih untuk menjadi pengingat ketika masakan matang. Jadi bunda tidak usah takut kalau masakannya gosong gara-gara ketiduran. Nah, kalau ada suara berisik kayak gini, tandanya masakan sudah matang. Keren banget ya. Tapi alarmnya dipasang di mana ya? Langsung saja yuk, check it out ke pabriknya. Come on! Pabrik regulator dan kompor beralarm ada di kawasan Cikupa, Tangerang. Pabrik ini sudah beroperasi sejak 23 tahun lalu. Regulator terbuat dari logam yang dilebur dalam suhu panas 400 derajat Celcius. Setelah pencetakan, dilanjutkan dengan proses machining, melubangi, membentuk, dan merapikan bagian regulator. Pewarnaan regulator dilakukan setelah pencucian dan pengeringan. Baru deh rakit dengan komponen lain, seperti spidol katup, pengunci spidol katup, karet membran, kunci pemutar, dan penyambung katup tabung baja. Pada kompor, regulator berfungsi sebagai pengontrol keluar masuknya gas dari tabung menuju kompor, serta mengunci gas agar tidak bocor. Nah, Unyil mau kasih tips nih. Kalau kompor gas di rumah mulai mengeluarkan bau gas menyengat, jangan panik ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencabut regulatornya. Oke deh, terakhir kemas regulator bersama selang. Vakum dan pres pada mesin bersuhu lebih dari 100 derajat Celcius. Sekarang kita lihat proses pembuatan kompor gas alarmnya yuk. Bahan utamanya adalah plat besi. Setelah dipotong sesuai ukuran, lubangi bagian tengah plat besi sebagai tempat munculnya api pada kompor. Tekuk dan bentuk setiap bagian sisi plat besi sampai terbentuk kompor setengah jadi. Rapikan bagian sudutnya juga ya. Sip deh, rangka kompor gas sudah jadi nih. Yuk lanjut kita warnai. Rangka kompor gas yang berjalan perlahan akan melewati penyemprotan cat dengan alat gun spray. Cat akan mengering setelah rangka melewati mesin oven bersuhu 200 derajat Celcius. Nah, untuk membuat variasi, motif, dan brand, penyablonan dilakukan secara manual seperti ini. Perakitan kompor gas dimulai dengan memasang spark unit, timer, dan mengencangkan mur. Lanjutkan dengan memasang plat duduk burner atau tempat munculnya api, dan keikuk sebagai pembuka penutup gas. Pasang baterai yang berfungsi untuk menyalakan alarm dan pemantik. Terakhir lengkapi dengan burner kuningan. Untuk memastikan kualitas kompor baik dan perapiannya oke, cek lagi yuk. Dalam sehari produksi, pabrik ini bisa menghasilkan 6.000 kompor gas. Penjualannya sudah sampai ke seluruh Indonesia dan luar negeri loh, seperti Sri Lanka. Memasak berdaya modern dengan kompor gas beralarm gak cuma membuat masak lebih mudah. Fungsinya juga membantu ibu-ibu di rumah menghindari kebakaran dan masakan gosong nih.
bulan Ramadan biasanya persediaan mie di dapur ada banyak nih. Soalnya praktis dan mengolahnya pun gampang. Apalagi kalau mie-nya sehat kayak mie yang satu ini. Sudahlah gluten free, egg free, indeks glikemiknya rendah lagi. Jadi nggak pakai bikin gula darah meningkat dengan cepat. Wah, idamannya ibu-ibu banget deh. Ada Pak Oga. Selamat pagi Pak Oga. Loh, kenapa Pak? Kok mukanya sedih begitu? Pak Oga pengen nyobain spaghetti, Den. Tapi adanya jagung gosong. Ya, tapi kan Pak Oga nggak suka makanan keberat-beratan. Habis Pak Oga penasaran, Den. Ya udah, kalau gitu ikut Unyil aja yuk Pak. Kita ke pabrik mie jagung. Ayo Pak. Ya, Den. Jagung lagi, jagung lagi. Yang ini beda Pak Oga. Udah, ikut aja dulu. Ayo. Nah, kita sudah sampai nih Pak. Untung aja masih keburu. Pak Oga sih jalannya lemes banget. Ya, maaf Den. Kita di mana nih Den? Pak Oga lupa lagi. Aduh, kita tuh lagi di pabrik mie jagung Pak Oga. Di sini mie-nya pakai bahan dasar jagung, jadi nggak pakai tepung terigu. Tuh lihat Pak, mereka lagi proses mixing tuh. Tepung jagung yang sudah dicampur garam dan air hangat, nantinya lanjut diaduk sampai kalis selama 5 menit Pak. Lah, terus ini nggak pakai telur Den? Biasanya yang Pak Oga tahu pakai telur kalau bikin mie. Kalau ini sih beda sama mie lainnya Pak. Mie jagung ini nggak perlu ditambah telur lagi. Makanya terkenal dengan sebutan mie jagung gluten free, egg free, dan low GI. Banyak ya sebutannya. Nah, adonan yang sudah kalis akan dimasukkan deh ke dalam mesin extruder. Extruder ini bekerja memberi tekanan dan suhu untuk mengontrol dan mencetak adonan mie yang keluar Pak Oga. Duh, Den Unyil. Yang pri tadi Den Unyil ngomong apa sih? Pak Oga nggak paham. Ya ampun Pak Oga, gluten free, egg free, dan low GI Pak Oga. Jadi gini Pak, gluten itu sejenis protein yang biasanya ada di dalam gandum dan sejenisnya gitu Pak. Misalnya roti, kue, donat, mie. Pada dasarnya semua makanan yang terbuat dari tepung terigu deh. Nah, kalau gluten free berarti makanan itu nggak mengandung protein gluten. Sedangkan egg free ya nggak pakai telur. Nah, kalau low GI berarti indeks glikeminya rendah. Glikemi itu zat glukosa yang terkandung dalam makanan. Nah, kalau terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi, kita bisa beresiko kena penyakit hipertensi, diabetes tipe 2, kebutaan, bahkan serangan jantung. Oh gitu Den. Wah, udah keluar tuh Den mie jagungnya. Ayo Pak, kita lihat ke situ aja Pak Oga. Wah, mirip mie ayam ya Den ya. Pak Oga jadi makin lapar. Sabar Pak Oga, buka puasanya masih lama nih. Pak Oga mau dua-duanya aja Den. Oh ya Den, mie-nya kok nggak ada jagung-jagungnya ya Den ya? Itu dia hebatnya Pak Oga, bentuknya halus, kayak mie tepung terigu. Padahal nggak pakai tepung terigu sama sekali Pak. Kalau rasa enakan mana Den? Kalau rasa sih, rasa yang dulu pernah ada kali Pak Oga. Bercanda kok Pak, bercanda. Nah tuh Pak, adonan mie yang sudah dicetak akan dibawa ke meja itu tuh. Ini berarti mie-nya siap untuk digulung. Nah, di sini mereka bisa buat 500 gulungan mie per harinya. Wih, banyak ya. Semangat ya Om. Hati-hati, tangannya keseleo. Oh iya, karena kandungan gluten yang rendah dibanding mie lainnya, otomatis akan berpengaruh juga pada elastisitas mie. Oh iya, gluten free itu juga bagus untuk mereka yang menderita celiac disease, autisme, dan intoleran gluten. Oh gitu Den.
ada lagi nggak perbedaan mie jagung dan mie terigu? Ya ada dong Pak, terutama pada kandungan gizinya. Nah terus keunggulan lainnya, mie jagung nggak perlu lagi memakai pewarna buatan karena sudah alami bawaan dari pigmen jagung. Terus selain itu bisa mengurangi impor terigu Pak, karena bahan baku jagung kan sudah mencukupi di Indonesia. Wah, ini bagian favorit Pak Oga Den, liatin orang masak. Jadi nggak sabar Sabar icip-icip. Pak, sabar. Adzan maghribnya sebentar lagi. Oh iya, ini chefnya lagi bikin spaghetti request-nya Pak Oga. Emang rasanya sama aja, Den? Ya sama dong Pak Oga. Apalagi mie jagung kan memang bentuknya mirip spaghetti. Cuma beda di tingkat elastisitasnya saja. Karena ya gluten free tadi. Tapi nggak mengurangi rasa kok Pak. Kalian tahu jamur apa ini? Yang jawab jamur tiram, selamat. Jawaban kamu betul. Jamur merupakan salah satu tanaman yang mengandung protein tinggi. Kandungan ini sangat dibutuhkan saat kita berpuasa supaya tubuh tetap segar dan bugar. Meski tidak mendapatkan asupan makanan selama beberapa jam, anti lemas dan lesu deh pokoknya. Udah gitu, jamur enak diolah jadi apa saja. Bahkan bisa dibikin kecap. Kecap jamur tiram ini rasanya lebih gurih dan pastinya kandungan proteinnya juga tinggi. Makanya selalu ada di dapurnya Ibu Unyil. Selamat datang di kerajaan jamur. Ini dia ruangan untuk budidaya jamurnya. Jenis jamur memang banyak, tapi jamur tiramlah yang lebih cocok digunakan untuk membuat kecap. Sebelum diolah, jamurnya harus disobek-sobek dulu ya. Soalnya gak cuma diolah jadi kecap saja, jamur-jamur ini bakal dibikin jadi keripik. Makanya ukurannya harus kecil-kecil. Dan semakin kecil ukurannya, akan semakin cepat jamurnya matang saat diolah nanti. Untung ada Rivo yang bantuin nih. Jadi lebih cepat selesainya. Untuk membuat kecap itu, kita cuma pakai air kaldu jamurnya saja. Jadi supaya jamur tidak terbuang percuma, Ibu Sri membuatnya jadi keripik. Come on, lanjut kita cuci bersih dulu jamurnya. Sekarang waktunya rebus-rebus. Cukup 15 menit saja biar bakteri jahatnya mati. Proses ini juga bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan spora dan menghilangkan aroma khas pada jamur. Tapi ini belum selesai ya. Rebusan jamur ini masih harus didiamkan semalaman alias difermentasi. Proses ini akan mengubah bentuk bahan organik menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat dengan bantuan mikroorganisme yang baik. Nah, mendiamkan air rebusan jamur semalaman seperti ini akan menghasilkan ekstrak jamur tiram yang gurih. Untuk mendapatkan sari atau ekstrak jamur, kita peras jamur sampai kandungan airnya tinggal sedikit. Nah, untuk membuat kecap, kita siapkan dulu nih bahan-bahannya. Silakan catat ya, siapa tahu pengen bikin juga di rumah, sembari ngabuburit. Lengkuas, tanaman rimpang ini punya banyak sekali manfaat. Di antaranya bisa merangsang semangat, menghangatkan tubuh, dan pembunuh bakteri. Daun jeruk, daun beraroma khas ini biasa digunakan dalam masakan. Bukan pada jeruknya saja, daunnya juga mengandung vitamin C tinggi yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jahe, kalau tanaman rimpang yang punya sensasi rasa pedas hangat ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi mabuk perjalanan loh. Daun salam, daun berwarna hijau tua ini bukan hanya memberikan aroma harum pada masakan. Daun ini juga bisa membantu memutihkan gigi. Wih! Batang serai, tanaman jenis rumput-rumputan ini menghasilkan aroma khas pada masakan. Kandungan gizinya ternyata juga mampu mendetoks racun pada tubuh. Pekak atau bunga lawang, bumbu berbentuk bintang ini juga bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Sisanya pastinya gula aren sama garam ya. Nah, semua bahan dimasak dengan api sedang selama 6 jam nih. Ini dia kecap jamur tiramnya. Umami.
Dari warnanya sih memang tidak berbeda dengan kecap kedelai ya. Tapi dari rasa, kecap berbahan jamur tiram ini jauh lebih gurih. Karena jamur mengandung 3 zat umami, yaitu glutamat, inosinat, dan guanilat. Ketiganya lah yang membuat rasa jamur menjadi sedap, lezat, dan gurih secara alami, tanpa tambahan bahan apapun. Sekarang Unyil mau kasih resep favorit Ibu Unyil nih. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat buka puasa nanti. Nah, ini dia ayam kecap masak paprika. Bahan-bahannya ada ayam yang sudah direbus, bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, potongan daun bawang, garam, gula merah, dan paprika. Yeay, come on, kita mulai. Sip deh, ayam masak kecap paprika sudah jadi nih. Mantap kan? Buat menu berbuka nanti. Selamat mencoba ya teman-teman. Praktis, cepat, dan lezat. Nah, ini dia pelengkap dapur favoritnya Ibu Unyil. Bumbu instan, tinggal tumis, rebus, jadi deh. Kalau kayak gini sih, semuanya jadi jago masak ya. Yap, tom yum memang dikenal sebagai masakan yang dibuat dari banyak rempah. Baru ngebayangin mengupas bumbunya satu-satu aja, Unyil udah pegel nih. Kalau pakai bumbu tom yum instan ini, udah nggak perlu ribet lagi deh. Makanya wajib nih jadi pelengkap dapur bunda di rumah. Sebelum mulai membuat bumbunya, kita siapkan dulu yuk bahan utamanya. Wah, ini bahan-bahannya ya, Nyil. Ada apa aja sih? Banyak Melan. Yang pasti pakai rempah-rempah khas Nusantara yang sudah digiling halus. Seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan masih banyak lagi. Bahan-bahan ini juga terbagi dua. Ada bahan dasar yang berupa bumbu basah, dan ada juga bahan serbuk tambahan. Ini nanti tinggal dimasak aja kan, Nyil? Iya sih, tapi harus ditimbang dulu ya, biar sesuai takaran. Setelah itu, haluskan deh dengan di blender. Sip, sekarang kita siapkan bumbu tambahan nih sebagai penyedapnya. Nih, ada garam, gula pasir, kaldu jamur, pala bubuk, dan jangan lupa juga bubuk cabainya, biar pedes. Yuk, kita ke proses selanjutnya. Tuang bahan yang sudah di blender tadi ke dalam wajan penggorengan. Terus tambahkan bumbu serbuk dan sedikit minyak goreng. Nah, biar warna kemerahan khas tom yum terlihat, tambahkan juga saus sambal ini. Terus masak deh sampai kurang lebih 1 jam. Wah, Nyil, warnanya udah berubah tuh, jadi kecoklatan. Itu artinya bumbu tom yumnya sudah matang, Mel. Terus tinggal dikemas deh. Nah, ini nih yang namanya proses vakum, Melan. Biar bumbu instannya bisa tahan lama. Hah? Kok bisa sih? Cara kerjanya gimana, Nyil? Caranya begini. Mesin vakum ini akan menghisap semua udara yang ada di dalam kemasan sampai tidak tersisa. Nah, dengan begitu bumbu akan terbebas dari bakteri pembusuk sehingga bisa tahan lebih lama deh. Bumbu tom yum instan ini harganya nggak sampai Rp15.000 kok. Murah meriah banget kan? Oke deh, sekarang kita coba masak tom yum pakai bumbu instan yuk, ala Mama Kay. Nah, pertama tumis bawang putih dan bawang bombaynya dulu. Setelah itu masukkan deh cumi dan udangnya. Terus tuang air secukupnya. Dan terakhir masukkan bumbu tom yum instan. Gak perlu lagi pakai penyedap ya, karena bahan rempah-rempah di bumbunya sudah bikin maknyus kok. Tunggu sampai mendidih. Dan tara!
Ini dia sup tom yum ala Mama Kay. Yummy. Bagi sebagian orang, membuat sup tom yum memang agak ribet. Butuh banyak waktu untuk mempersiapkan berbagai bahan, mulai dari kaldu hingga campuran isiannya. Nah, dengan bumbu tom yum instan ini, mama-mama di rumah gak perlu khawatir ribet lagi deh. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, hidangan sehat dan lezat untuk keluarga di rumah tetap tersedia. Mantap! Sampai di sini dulu ya si Unyil hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan makin semangat menjalankan ibadah puasanya. Besok jangan lupa tonton Unyil lagi ya. Dadah! Dadah!